Butuh orang-orang yang mengerti konten dan kemudian penempatan dari abdi negara ini pas posisinya sebagai komisaris independen PT Telkom. Betulkah seperti itu dan juga apa dasar penunjukan atau pemberian posisi komisaris ini kepada abdi negara? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber, tapi yang pertama saya ingin kenalkan juga bagaimana melihat keputusan ini pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Baik, Pak Trubus bagaimana melihatnya? Kalau tadi Mas Arya Sinulinga berkata, kok orang-orang banyak sih yang underestimate, banyak yang memandang rendah seniman. Siapa bilang seniman nggak bisa menduduki posisi ini? Abdi paling pas ada di posisi ini. Menurut kacamata Pak Trubus? Iya, itu kan ada perbedaan ya. Itu kan logika pemerintah, logika dari sisi pemerintah. Kalau ini kan yang mengkritik atau yang mempersoalkan itu kan dari logika publik gitu. Nah, logika publik itu melihatnya karena yang bersangkutan dari kompetensinya itu dari musik gitu. Betul. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian juga dianggap kapasitasnya itu sendiri yang menyebabkan orang memandang oh ini nggak cocok, nggak ini bukan pada tataran pribadinya bukan gitu, nggak ada urusan dengan pribadi, ini soal profesionalismenya. Itu saja, sepanjang itu profesionalisme nggak masalah. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya kan juga ada rangkaian kritikan itu berasal dari rangkaian sebelumnya, di mana ada beberapa orang yang diangkat tidak sesuai juga gitu kan, komisaris-komisaris sebelumnya lah. Gitu, siapa saja itu Pak mungkin yang dinilai tidak sesuai, tidak cocok? Dianggap tidak ini misalnya dari Yeni Wahid, misalnya dari Alisa Wahid atau Profesor Said Agil Sirot, itu kan banyak kritik-kritik dari publik juga gitu loh. Artinya itu juga rangkaian dari itu. Nah ini kemudian lebih heboh karena yang bersangkutan dari musik, itu aja. Sebenarnya kalau itu semuanya titik tolaknya profesionalis ya enggak apa-apa gitu kan. Publik juga memahami. Cuman memang ini ada satu hal yang lebih penting lagi, bahwa ada situasi logika publik di saat ini, ada suasana yang kebatinan yang agak berbeda karena kondisi pandemik ini ya. Jadi masyarakat kita ini cenderung sensitif, cenderung punya penilaian sendiri gitu ya. Jadi punya logika sendiri dan punya cara-cara pandang sendiri, persepsi sendiri, itu masalahnya. Jadi karena apa? Karena mereka ini ya sedang terdampak COVID, ada masalah ekonomi, ada yang di PHK, dan tapi ini jadi situasinya. Pandangan-pandangan masyarakat seperti itu, logika masyarakat, logika publik seperti itu, Pak Trubus? Iya, nggak salah. Memang artinya ya itu bagian dari aspirasi kan ya, disampaikan. Sepanjang toh tidak, saya lihat juga publik melihatnya hanya persoalan bagaimana kedepannya supaya Telkom itu bisa sebagai BUMN, kira-kira kan itu kan milik publik ya. Betul. Jadi publik itu merasa memiliki. Nah karena itu kemudian ikut mengkritik, ikut memberikan masukan, bahkan kalau yang menolak ya relatif nggak terlalu banyak, ya umumnya menerima cuman kritikan aja gitu kan. Ini kita juga sudah terhubung dengan Bang Ade Irfan Pulungan selaku tenaga ahli utama KSP, dan juga ada Pak Amin Aka selaku anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia dari fraksi PKS. Tapi kita akan sapa terlebih dahulu Bang Ade Irfan Pulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik Bang Irfan. Mohon maaf lahir batin Bang Irfan, baru berjumpa kita. Ya. Baik, Bang Irfan, ini salah yang lainnya. Iya, Bang Irfan, ini salah satu yang kemudian prihatin mendengarkan komentar masyarakat. Kok masyarakat meng-underestimate, merendahkan seniman, karena menurut Bang Irfan, abdi negara ini termasuk sosok yang out of the box kok, dan juga pas posisinya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai dasar-dasar pemberian posisi ini kepada abdi negara. Gimana? Saya tadi kurang jelas, sorry, mohon maaf. Baik, Bang Irfan sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Baik, Bang Irfan langsung saja. Ini kan Bang Irfan termasuk yang prihatin mendengar aspirasi ataupun juga suara masyarakat yang mempertanyakan posisi dari abdi negara. Ya, sebenarnya apa yang salah dengan posisi diangkatnya abdi Sleng ya, abdi negara ini menjabat sebagai komisaris PT Telkom? Tidak ada yang salah kan, undang-undang juga tidak ada yang dilanggar terhadap pengangkatannya dia itu. Ya, kita terlalu cepat memberikan jas ya, menghukum dia atau underestimate ya, tidak percaya kepada dia. Kita belum mengetahui bagaimana kompetensinya, bagaimana kemampuan dia, ya, belum apa-apa udah kita menghakimi dia, mengatakan dia tidak layak, tidak cocok, kurang tepat untuk menjadi komisaris. Saya rasa pernyataan seperti itu sangat keliru, ya, sangat keliru, dan saya yakin itu tidak benar. Karena saya melihat ya, sosok abdi Sleng ini, abdi negara ini sebenarnya kemampuan yang sangat luar biasa. Dia pekerja keras, ya, terbukti komunikasi yang mereka bangun di grup Sleng ini
ya sangat harmonis, ya dinamikanya baik, tidak pernah selain ini terjadi konflik internal, ya tidak pernah ada masalah-masalah ya terjadi. Bahkan pergantian personil juga kita ketahui bersama sangat jarang dilakukan. Usia Slank juga itu luar biasa ya, sudah diakui dan menjadi ikon musik anak muda. Nah, artinya itu menunjukkan kemampuan personil Slank ini adalah kebersamaannya, kerja kerasnya itu benar-benar tercipta gitu. Nah, sebenarnya itulah yang diinginkan oleh BUMN ya, bagaimana bisa memanage kerjasama tim, networking yang kuat, ya kemampuan manajemen leadership yang benar-benar itu diinginkan untuk melakukan perubahan, melakukan inovasi, kreasi terhadap sebuah langkah-langkah strategis yang diinginkan oleh sebuah badan usaha untuk mencapai profit dan keinginannya gitu. Baik Bang Irfan, dengan segala hal yang dimiliki oleh abdi negara tadi yang sudah dikatakan oleh Bang Irfan, akankah kemudian bisa memberikan kontribusi maksimal kepada Telkom saat menduduki jabatan sebagai komisaris? Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita juga sudah terhubung dengan Bapak Amin Aka selaku Komisi 6 DPR Republik Indonesia, fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amin. Selamat. Langsung saja di segmen ini kita berikan kesempatan kepada Pak Amin. Pak Amin, bagaimana menilainya? Apakah memang cukup kompeten abdi negara ini diberikan posisi sebagai komisaris Telkom, atau ini sebenarnya seperti yang dituduhkan oleh masyarakat? Karena ramai ini masyarakat mempertanyakan, jangan-jangan ini bagi-bagi jabatan sebagai relawan dari Presiden Jokowi. Silakan pandangannya Pak Amin. Ya, pemirsa TV One yang saya hormati, BUMN itu badan usaha milik negara ya, bukan badan usaha milik pemerintah. Dalam hal ini Presiden dan jajarannya. Pemerintah dan dalam hal ini Presiden dan jajarannya itu adalah orang-orang yang mendapatkan mandat atau kepercayaan dari rakyat untuk mengelola BUMN ini dengan sebaik-baiknya, dengan secara profesional yang nanti tentu hasilnya untuk kemaslahatan seluruh warga negara Indonesia. Dan itu agar profesional cara pengelolaannya tentu diawali dengan perekrutan SDM yang amanah dan kompeten. Dalam hal ini Pak Erick Thohir sudah memberikan core value untuk BUMN yang disingkat dengan akhlak. A pertama itu amanah, K-nya itu kompeten. Nah, untuk menilai seseorang itu kompeten apakah tidak, itu kan bisa kita lihat track record-nya. Ya. Yang saya masuk kompeten di sini tentu adalah kompetensi yang sesuai dengan core bisnis atau bidang usaha dari perusahaan itu. Nah, dalam konteks ini yang ditanyakan Mas Abdi Slank itu, saya kira beliau sangat kompeten, tapi kompetennya kan yang kita tahu atau seluruh rakyat Indonesia itu beliau itu seorang seniman, kompetensinya dalam bidang musik, passionnya di situ, hari-harinya dihabiskan di situ. Apakah itu linear ya atau kompatibel ya dengan bidang usaha PT Telkom. Nah, itu yang tentu menurut saya ya tidak sesuai dengan norma-norma yang dibuat oleh Menteri BUMN itu sendiri atau disepakati umum lah, nilai-nilai umum gitu. Baik, Bang Irfan mungkin silakan diberikan tanggapan. Apakah memang kompetensi dari Mas Abdi ini linear dengan yang dibutuhkan dengan PT Telkom? Silakan. Ya, kita kan nggak bisa melihat kompetensi seorang itu dengan kasat mata, dengan pemahaman yang dangkal, Pak Amin. Ya, Pak Amin juga belum tentu bisa mengenal Abdi Slank ini secara jauh, secara menyeluruh. Ya, yang jelas saya mendapatkan informasi berbagai pengalaman yang sudah lakukan, apakah itu bergerak di bidang pemerintahan atau yang menjadi dimintakan pertimbangan dia pernah menjadi tim dalam masalah ekonomi kreatif, ya, tim terhadap undang-undang hak cipta di Menkumham. Nah, artinya dia mempunyai kemampuan, mempunyai pemikiran yang itu bisa dia bagikan, dia peruntukkan untuk kepentingan-kepentingan yang dimintakan oleh pemerintah. Baik. Ya, jadi kita harus melihatnya lebih jauh, lebih menyeluruh. Ya betul, dia bergelut sampai hari ini yang kita ketahui dari segi musisi. Ya,
Tapi saya pikir dia sangat punya inovasi, kreasi terhadap musik-musik yang sekarang ini dunia digital, ya, dunia teknologi yang dia bisa mengimbangi, bisa beradaptasi dengan kepentingan atau keinginan yang mungkin core bisnisnya itu akan dilakukan Telkom ke depannya. Baik Bang Irfan. Gitu. Baik Pak Amin, mungkin tanggapan singkat saja mengenai yang dijelaskan tadi oleh Bang Irfan. Ya tentu kalau ada informasi seperti itu, ya publik mestinya tahu gitu. Artinya track record dan hasil-hasil karyanya selama ini, kiprah beliau selama ini seperti apa. Ya ini memang saya nggak tahu ya untuk konteks itu. Yang saya tahu beliau seorang musisi yang andal dan publik juga mengenalnya seperti itu. Bahwa beliau pernah berkiprah seperti yang disebutkan oleh Bang Irfan tadi, kita semua tidak tahu. Ya artinya coba itu di-share di publik, jejak, track record beliau, prestasi-prestasinya beliau, ya sehingga publik benar-benar tahu dan beliau memang layak untuk menduduki jabatan Itulah yang komisaris membedakan di Pak PT Amin, Telkom. sosok. Gitu ya. Baik. Pak Amin, itulah membedakan sosok Abdi Sleng ini. Dia tidak banyak bicara tapi banyak berbuat. Baik Pak Irfan, kita Publik tunggu. tidak mengetahui, tapi dia ada eksistensinya, kinerjanya yang dia sudah buktikan. Baik, Tidak Bang banyak Irfan. diketahui oleh publik. Baik Pak Irfan. Nanti kita akan tunggu tentunya bagaimana nanti kinerja yang ditunjukkan oleh Mas Abdi. Tapi mungkin penutup singkat dari Pak Trubus. Iya, ini memang ke depan perlu dipikirkan bahwa ketika akan mengangkat seseorang menjadi komisaris itu harus mengutamakan dua hal. Satu soal transparansi, jadi sehingga publik tahu ini siapa kapasitasnya, mungkin dipublikasikan dulu gitu ya, sehingga masyarakat tahu. Yang kedua masalah akuntabilitas publik, pertanggungjawaban publik. Artinya apa? Karena BUMN ini milik publik, sehingga semuanya kan publik harus merasa memiliki dan inginnya kan BUMN ini juga profit gitu kan, ke depan kompetitif di masa depan. Karena itu ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga ketika seseorang duduk di situ tidak menjadi polemik, tidak menjadi bahan istilahnya itu ya pro kontra gitu. Itu yang penting di situ karena tidak itu dan yang penting ini sebenarnya persoalannya tinggal nanti kita membuktikan yang bersangkutan artinya ini kebetulan Pak Abdi Sleng ini ya. Nah, itu harus secara baik nanti merespon ini semua sebagai tantangan untuk membuktikan kinerjanya. Nah, itu saja. Itu jadi jangan bersama kinerjanya karena kebetulan ini pandemi Covid, masyarakat ingin berharap sekali ada ya kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Nah, dan melalui Telkom ini banyak sekali fungsi-fungsi yang harus dijalankan, terutama minimnya daerah-daerah yang ini internet, Mbak. Jadi kita itu kan ada 15.000, 17.000 pulau lah ya, ada daerah-daerah yang sulit internet. Nah, itu harus dikembangkan ke depannya, apalagi dulu sebagai pengawas. Komisaris itu kan pengawas jabatannya sangat terhormat di Undang-Undang PT. Baik. Ya, sayang sekali waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Terima kasih Pak Amin sudah meluangkan waktu. Bang Irfan juga terima kasih sudah memberikan penjelasan. Selamat malam. Pak Trubus terima kasih sudah berkenan untuk datang ke sini. Iya. Baik. Dan pemirsa perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Ana Tealita akan menemani Anda dalam kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam.